Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah memilih tali yang kuat dan tidak akan putus selamanya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa qala aidan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul pada setiap umat untuk menyeru sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kaum muslimin, topik kita hari ini adalah tagut. Hakikat tagut adalah segala sesuatu yang disembah, diagungkan, tunduk patuh kepadanya, ditaati, diikuti perintahnya, ajaran dan kebenarannya, dicintai dan dikorbankan hidup kita melebihi daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa minan nasi man yattakizu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 165. Singkatnya, ketika kita lebih mentaati dan menjadikan selain Allah sebagai as-samad kita, tempat bergantung dan bersandar hidup kita, menjadikan orientasi dan pengabdian hidup kita, itulah tagut yang kita ciptakan. Yang boleh jadi tagut itu adalah diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita telah menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ara'aita man ittakaza ilahahu hawah. Tahukah kamu dari orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya? Al-Furqan ayat 43. Tagut bisa dalam bentuk ilmu pengetahuan, teknologi, materi, pangkat dan jabatan, orang, dan bahkan diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita, yang kita lebih agungkan dan taati selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang orang yang mengaku muslim dan beriman masih menggunakan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah untuk mendapatkan sesuatu seperti jabatan, kekuasaan, harta benda, dan lain sebagainya. Itulah tagut Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Tanpa disadari, kita telah jatuh kepada kemusyrikan dan jalan yang sesat. Fenomena ini mungkin banyak di tengah kita yang masih melaksanakan salat, puasa, zakat, infak, sedekah, dan baca Al-Quran, tetapi tetap berperilaku tagut. Seperti itu, mari kita jauhi dan tinggalkan. Diutamakan pada bulan puasa yang kita dilatihkan untuk mengendalikan hawa nafsu kita ini. Puasa yang kita sedang lakukan ini telah menjadi media untuk memenjarakan dan mematikan tagut hawa nafsu dalam diri kita dengan membuangnya dari kebiasaan seperti pamer, hubud dunia, serakah, dan egoisme. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi mereka yang sudah betul-betul puasanya dengan ikhlas, Allah katakan, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa adalah untukku dan akulah yang akan membalasinya. Ketika manusia memilih dan menyandarkan hidupnya kepada tagut, seperti mereka telah memilih jalan yang sesat dan tali yang rapuh, dan pada akhirnya akan melahirkan perilaku yang merusak
seperti kerusakan akhlak, moral, kerusakan tatanan ekonomi, politik, sosial budaya, bahkan kerusakan alam dan lain sebagainya. Musibah yang terjadi saat ini yang menimpa dunia, yaitu corona, mungkin juga boleh jadi karena manusia telah jauh dari jalan Tuhan. Selain Tuhan melalui corona adalah meremajakan dan membuat keseimbangan di alam ini, adalah juga karena kita telah zalim dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Musibah corona yang menimpa umat manusia, khususnya di Indonesia, yang pada puncaknya di bulan Ramadan ini, bukanlah suatu kebetulan. Mungkin Allah sedang menguji kita, atau Tuhan mulai bosan dengan tingkah laku kita. Coba kita bertanya kepada rumput yang bergoyang, kata Ebit G.Ade. Di alam ini tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi telah tertulis dalam kitab Allah sebelum terjadinya. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tiada suatu musibah yang terjadi di bumi ini dan juga pada diri kalian sendiri, kecuali semuanya telah tertulis dalam kitab Allah sebelum terjadinya. Al-Hadid ayat 22. Karena itu solusinya adalah mari kita taubatan nasuha, kembali kepada Allah yang hak, Islam yang hak, yaitu Islam yang sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad yang valid dan sahih. Berislam yang kafah, yaitu konsisten ucapan, pikiran, tindakan, dan tingkah laku. Berislam yang salim, yaitu selamat dan menyelamatkan, bukan sebaliknya Islam yang menjarakan atau Islam yang dibuat untuk menjadi menzalimi di antara sesama kaum muslimin kita. Kaum muslimin, puasa yang kita lakukan ini semoga dapat menyadarkan kita atas kekeliruan dan kealfaan kita, serta menjadikan tagut selama ini sebagai Tuhan kita. Mudah-mudahan kita yang sudah terlanjur mentagutkan Tuhan selama ini, menjauhi Allah Subhanahu wa taala, mari kita sadar dan kita kembali ke Islam yang benar, kembali ke Islam yang sah, kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan kita istiqomah dalam bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankan bertuhan kepada tagut, terutama diri kita sendiri. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridai jalan hidup kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.